Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di program HAMTI terkait dengan mata kuliah pemasaran. Kemarin kita bahas mengenai pengenalan mengenai manajemen pemasaran. Nah, sekarang kita mulai bertahap lebih detail lagi terkait dengan pemasaran ya. Nah, saya akan hari ini kita bahas mengenai satu topik, yaitu bauran pasar. Apa itu bauran pasar? Kalau kita lihat dari bauran pasar ini, kelihatan ini materinya? Kelihatan? Oke. Jadi ini adalah konsep dari marketing yang pertama yang harus tahu apa itu marketing mix. Jadi kalau kalian menyusun sebuah studi kelayakan perusahaan, biasanya terkait dengan subjek, kan dibahas juga setiap studi kelayakan itu. Pertama, bagaimana pemasarannya, metodenya seperti apa. Itu biasanya menggunakan metode marketing mix menjadi andalan setiap para peneliti untuk melakukan perencanaan ataupun bisnis plan ke depan. Jadi marketing mix atau bauran pemasaran itu adalah suatu seperangkat alat lah, semacam alat untuk melakukan bagaimana melakukan pemasaran, bagaimana memberikan satu strategi untuk memasarkan pada target yang diinginkan. Jadi alat ini adalah sebagai alat bisnis dalam konteks pemasaran untuk menyebarluaskan, untuk meraih supaya mendapatkan penjualan ya. Ujungnya tetap saja itu adalah penjualan ya. Jadi bauran pasar adalah satu alat pemasar yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek atau target pemasaran yang akan dituju supaya mereka membeli produk kita, dan manajemen atau perusahaan akan berjalan dengan baik setelah mendapatkan penjualan itu. Jadi pengertian marketing mix itu adalah bauran pasar adalah kumpulan dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dikendalikan untuk digunakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam sasaran pasar. Jadi bauran pasar itu apa sih, isi dari strateginya, nanti kita lihat. Nah, waktu dulu kita dikenal dengan 4P. 4P ini dulu konsepnya si 4P, yaitu price, product, promotion, and place. Nah, hari ini kita sudah mengembangkan beberapa konteks marketing mix ini, bukan hanya 4P tapi 7P. Price, product, promotion, place, nambah lagi people, 6 proses, 7 adalah basic environment atau evidence. Nah, sekarang 7P ini kita terjemahkan nanti persatu ya. Mix marketing, product, price, promotion, place, people, process, and physical environment atau evidence. Nah, bahwa marketing ini adalah merupakan sebuah objektif pemasaran atau tujuan pasar, dan juga bisa berbentuk jenis produknya. Harus tahu bahwa yang jelas pada saat pertama kita mulai marketing mix harus tahu tujuan pasar dulu, kemudian jenis produk yang akan kita jual apa, target market yang akan kita sasarkan siapa, terus market strukturnya seperti apa, terus kemudian pelaku pesaing kita siapa saja, terus kemudian isu global
yang akan diangkat, yang terjadi pada saat itu apa aja. Kemudian sebentar, ada yang masuk ada yang masuk nggak sih? Oh, enggak ada. Kemudian dari sisi marketing products, kemudian target, struktur, sama perilaku yang ada pada saat itu seperti apa. Kemudian isu globalnya, posisi pasar produk ini seperti apa. Ini yang harus kita terlebih dahulu tahu sebelum kita menjalankan mix marketing tadi. Kemudian portofolio produk. Nah, dari situ baru kita mulai mendefinisikan si produk. Nah, produk yang dimaksud ini harus kita perdalam lagi, kita kaji lagi, desainnya seperti apa, teknologi apa yang mau dijual, manfaatnya apa, terus kemudian kenyamanan yang ditawarkan seperti apa, value-nya apa, kualitasnya, packagingnya, mereknya, aksesorisnya, dan garansinya apa. Itu yang harus kita kaji. Jadi kalau ada dua sebenarnya gini, ada dua kasus. Pertama, bisa jadi pada saat kita merencanakan mix marketing itu produknya belum ada, baru akan merencanakan ke depan. Tapi produknya harus punya target produk, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Dan ini bisa menjadi guidance bagi kita yang akan merencanakan satu produk ke depan. Nah, satu sisi itu kasus dalam rangka merencanakan sebuah strategi marketing ke depan dari produk yang akan dibuat, jadi belum ada produknya. Satu sisi lagi, mix marketing ini dibuat pada kondisi ini sudah berjalan, tetapi mungkin kurang bagus. Nah, kita mendapatkan tugas untuk bagaimana memasarkan. Jadi baru kita kaji, oh saat ini desainnya seperti apa, teknologinya apa, dan sebagainya sampai ke 10 tadi. Nah, selama itu kalau tidak ada, misalnya warranty-nya nggak ada, berarti harus kita bikin. Kemudian kualitasnya kurang bagus, berarti kita harus naikkan. Dan desainnya kurang bagus, baru kita naikkan. Ini adalah strategi pengkajian dari produk itu. Jadi produk ini bisa memang belum ada, baru kita merencanakan strategi produknya seperti apa. Atau produknya udah ada, cuman kurang maksimal, baru kita coba tingkatkan, ya. Kemudian produk ini juga dalam rangka bisa juga metode ini digunakan untuk memperbaiki atau membedakan produk yang sebelumnya atau target penjualan yang akan ditargetkan lebih efektif, efisien. Nah, baru kita atau dibandingkan dengan keunggulan kompetitif yang lain, atau dengan menggunakan strategi perluasan, extension strategi, special version, berarti kan ke khusus, atau new edition, itu target-target baru, atau melakukan improvement dari produk itu sendiri, atau melakukan perubahan dari packagingnya, atau teknologi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita satu produk kasus dan baru kita memikirkan, jadi pemasaran itu tidak semata-mata hanya bagaimana menjual, tapi bisa juga mempengaruhi rencana strategi produk yang akan ditawarkan, ya. Jadi tidak hanya memikirkan bagaimana memasarkan, tapi bisa mempengaruhi si produk ini harusnya bagaimana. Seperti halnya yang dilakukan adalah KFC. KFC itu restoran makanan yang selama ini kan sudah mulai menurun tuh. KFC dulu itu sekitar tahun 1991 ya. 91 itu udah mulai menurun tuh KFC, restoran Kentucky Fried Chicken itu. Nah, itu salah satu strateginya kita lakukan perbaikan produk yang ditawarkan seperti apa, yaitu dengan menggandeng perusahaan rekaman
Jadi mereka itu melakukan pengkombinasian satu jasa, satu layanan, yaitu mengkombinasikan antara musik dengan makanan. Jadi nanti kalau orang beli makan dapat gratis album musik dari artis A, B, C gitu ya. Begitu pula secara ini terbantu memproduksinya akan terbantu dari sisi penjualan produk album musik tersebut. Jadi mengkombinasikan. Ini berarti dia dari kategori ini dia melakukan packaging, perubahan kemasan, atau melakukan improvement dan juga versi khusus dan ataupun dimaksud dengan edisi baru. Nah, perubahan ini yang dilakukan oleh strategi pengembangan produk. Berikutnya adalah price, harga. Harga diluncurkan, yang harus kita pikirkan bagaimana caranya masuk harga ini bisa diluncurkan, ini bisa masuk atau melakukan penetrasi atau pengenalan kepada pangsa pasar, apakah cocok gitu ya. Atau secara fisiologikal kita melakukan price, misalnya tadi harga 100.000 jadi 99.000 misalnya. Nah ini ada fisiologis, dia seolah-olah ini 90-an, padahal beda 100 perak gitu ya, tapi harganya seolah-olah ini 90-an. Dan banyak lagi trik-trik lain di dalam fisiologi penentuan harga ya. Misal tadi kan dari segi presentasi atau penurunan yang 100.000 jadi 99, atau produk penentukan harga ini untuk bersaing dengan pangsa pasar atau pesaing yang ada. Atau ada tambahan cost plus, misalnya harga, contoh misalnya gini, di dalam meluncurkan sebuah paket paket trip perjalanan, paket wisata di tertentu, ini sering kita mendengar open trip harga 99.000. Nah, pada saat kita ini menarik sekali supaya orang datang tertarik untuk masuk, menjadi menanyakan, bener nih harganya murah banget 99.000. Pas ditanya ternyata itu ada hanya transportasi tok, belum ada tambahan lain, ada tambahan makan, tambahan ini, tambahan. Hasilnya ya besar-besar juga sama. Jadi pada saat kita luncurkan harga hanya untuk menarik orang datang. Kalau ditanya oke, saya 99, ya udah transportasi aja, tapi nanti ke depan ke jalan kemana-mana Bapak bayar sendiri. Tidak menggunakan dia tidak satu paket keseluruhan. Kemudian lost leader, kehilangan arah. Jadi bisa jadi pada saat kita menetapkan harga, orang produk nggak pernah ada yang punya, kita yang menjadi penentu harga. Tetapi bisa juga penentu harga ini, misalkan produk-produk yang baru itu jadi penentu harga. Misalnya dulu pertama kali Aqua itu diluncurkan, belum ada pernah punya ide untuk menjual air biasa, air tanpa berwarna, air minum biasa. Itu karena booming, harga itu menjadi leadernya adalah Aqua, sampai kita menyebutkan botol air dalam kemasan ini dianggapnya Aqua, semua jadi Aqua. Penentuin harga ini yang akan mempengaruhi orang lain supaya bisa. Nah, ada juga loss leader ini adalah kita harganya sangat minim sekali, jadi sehingga orang lain nggak bisa masuk ke harga itu. Jadi minim sekali, orang mau masuk juga agak susah. Next kita ke price. Price juga sangat, itu tuh strategi harga yang tadi kita bahas, juga sangat penting bahwa kita harus memahami pasar. Pasar yang akan kita ambil adalah pasarnya level apa. Kalau levelnya harganya kelas atas, kita taruh yang kelas atas.
Kalau misalnya harganya ditaruh jatuh, kadang-kadang yang punya target kita itu akan berpikir, bener nggak sih? Jadi harganya jatuh juga akan berpengaruh kepercayaan. Kemudian bisa juga elastis. Nah, itu ada beberapa strategi-strategi yang lain dalam menetapkan harga. Misalnya kita bikin merek dua, satu kelas bawah, yang satu untuk kelas atas. Misalnya Avanza sama Xenia. Xenia lebih di bawah, Avanza level atas. Atau produk-produk lain seperti halnya itu yang elastis ya. Produk-produk yang memang bisa dulu pernah punya pengalaman itu karena target dulu memproduksi ikat, targetnya adalah orang menengah ke atas, kita jualannya di mall untuk ikat. Jadi nggak bisa dibandingkan kalau orang jualannya di pinggir jalan, harganya pasti jatuh ya. Kemudian keeping in eye and rivals, menaruh perhatian terhadap kompetitor. Jadi bisa juga kita menetapkan harga juga berdasarkan kompetitor kita ya. Oke. Kemudian promotion. Nah, promotion ini adalah berupaya untuk mengenalkan produk kita kepada calon customer, yaitu dengan cara berbagai macam. Pertama adalah special offer, jadi penawaran khusus. Jadi kita bisa bikin surat kepada mereka, oh ini penawaran khusus nih, ini sangat bagus dan sebagainya. Penawaran khusus, jadi spesial banget. Jadi kita tidak menawarkan ke orang lain, cuman bapak gitu. Itu jadi akan menarik juga. Atau kita melakukan advertising melalui iklan, atau dengan cara uji coba, narik dulu pak, coba dulu gitu. Atau direct mailing, bikin surat langsung, atau kepada leaflet, bikin poster, free gifts, hadiah, competition dengan persaingan, competition. Kemudian joint venture atau patungan dan lain sebagainya adalah bentuk-bentuk dari promosi. Bisa juga joint venture ini tidak harus jenis barang. Tadi kayak produk-produk tertentu digabung dengan produk yang lain, dengan kita jualannya bareng misalnya. Dapat ini, dapat gratis ini gitu kan, dan sebagainya. Terus kemudian itu promotion. Dan strategi untuk membuat konsumen sadar akan keberadaan produk kita atau jasa kita itu sangat penting. Jadi sebenarnya promosi ini tidak hanya advertising, tidak hanya mempromosikan suatu produk orang kenal gitu, tidak hanya itu, tapi bagaimana literasi yang dibangun supaya mereka tertarik. Kemudian place atau tempat ya. Nah, hari ini dulu masih place ini dianggap strategi tokonya harus di depan banyak orang, di pinggir jalan. Nah sekarang dunia internet ini udah nggak terlalu penting lagi yang strategis. Yang penting pada saat di internetnya itu akan muncul sering gitu. Nah place ini juga berarti bahwa tadi retail semakin banyak juga menjadi salah satu faktor lakunya sebuah produk ya. Terus kemudian berapa banyak wholesaler yang besar-besaran ya, penjual besar-besaran itu kita dapat, atau melalui mail order, pesan lewat surat, internet, direct sales. Nah ini juga penting place untuk penjualan langsung atau peer to peer, orang ke orang, dan sampai kepada multi channel, berbagai saluran. Nah bagaimana ini place ini juga merupakan sarana di mana produk jasa ini sampai ke konsumen itu diakses, semakin banyak diakses oleh konsumen. Ya, gimana semakin banyak tempat mudah dapat dibeli oleh si konsumen tersebut. Nah, ada tambahan baru berikutnya adalah people. People ini yang dimaksud adalah orang-orang yang berperan di dalam proses bisnis ini, seperti employee, manajemen, kultur, budaya,
customer service itu menjadi salah satu penopang dalam strategi mix marketing tadi. Terutama untuk perekrutan tim untuk marketingnya sebagai tenaga penjual. Berarti harus betul-betul orang yang dianggap berkualitas dan terlatih. Dan berikut juga image seorang yang diberikan produsen akan menjadi penting. Misalnya pesawat maskapai penerbangan di Garuda itu wajahnya Asia banget, terus kemudian biasanya punya minimal tidak gendut lah, maksudnya langsing gitu maskapai penerbangan. Atau ada juga yang daerah, ada satu maskapai penerbangan yang berbeda, itu lebih ke misalnya produk maskapai penerbangan waktu itu saya pernah kaji itu adalah Burak misalnya. Jadi kebanyakan orangnya putih-putih, orang Manado kayak gitu kan, karena Burak maskapai penerbangan orang Manado. Dan banyak lagi yang lain mengenai people, representatif orang. Jadi kalau kita punya perusahaan, ada customer service-nya, dia dihampiri dengan cantik-cantik, itu kan berbeda. Ada satu restoran, ada restorannya apa ya namanya? Ada restoran yang kita lihat tuh kalau pizza mungkin banyak yang cantik-cantik, tapi ada juga yang restoran yang dia tidak tidak terlihat bahwa ini harus cantik gitu. Banyak yang biasa tapi menarik, ada ciri khas tertentu. Atau beberapa banyak lagi yang ditunjukkan kepada customer. Oh, biasanya kalau orang ini orangnya rata-rata begini gitu. Jadi ada ciri khas tertentu sebagai image. Nah, kontak pertama tentang gambaran apa yang diberikan produsen kepada konsumen itu menjadi sangat penting. Jadi misalnya tidak perlu harus dari bentuk wajah atau body seseorang, tapi juga sikap tertentu menjadi sangat penting dalam marketing. Dan kemudian untuk itu perlu kita tambahan training tentang produk layanan yang relevan, visi misinya, dan juga staf mengenai budaya di perusahaan itu. Berikutnya adalah proses. Jadi proses ini kita harus memberikan satu image bahwa prosesnya betul-betul aman. Contoh misalnya produk kue Jeko, atau satu lagi lawannya satu Jeko sama apa namanya Jeko dan Kinonat bisa. Ini yang biasa itu ada Jeko, satu lagi apa? Yang selalu ada Jeko pasti ada. Hah? Bukan. Ada Jeko pasti ada toko roti. Kalau di mall-mall. Hah? Bukan. Jeko ini kan yang punyanya sama Jeko. Satu lagi roti apa? Aduh, saya lupa. Jeko terus pasti ada satu lagi tuh. Semacam apa namanya? Ya satu lagi lah ada. Itu dapurnya dia diperlihatkan. Bagaimana proses dia membuat kuenya diperlihatkan. Jadi si customer atau si pelanggan tuh bisa lihat langsung, oh prosesnya begini. Karena dia ingin sampaikan bahwa kita memproduksi dengan clean, dengan tanpa ada dan hygiene. Mereka pesannya seperti itu. Jadi dia perlihatkan. Nah, ada beberapa proses itu yang perlu dijadikan satu nilai jual juga kepada mereka. Atau misalnya prosesnya selain pelayanan ada hal misalnya supermarket, ciri-ciri khasnya itu proses penyediaannya diperlihatkan, itu bisa jadi nilai jual. Ya, bagaimana melayani pelanggan itu menjadi satu proses yang mereka jual. Jadi tidak semata-mata
4P, tapi bisa juga proses menjadi salah satu nilai jual kepada si pelanggan. Nah, ini bagaimana orang menikmati layanan, bagaimana proses mendapatkan layanan. Oke, saya punya pengalaman. Saya pernah satu hari nginep di sebuah hotel, sebut saja namanya Sheraton Hotel di Bandung waktu itu. Sebelum pada saat datang ke sana, tiba-tiba saya pas mau check-in, tiba-tiba langsung dia bilang, ini Pak Andri gitu. Wah, kaget kok nyebut nama saya ya. Oke, ya. Ya, makasih. Silakan check-in. Setelah check-in, kita masuk kamar. Itu pada saat masuk kamar itu langsung namanya thanks Mr. Andri, welcome Mr. Andri. Wah, disebutkan nama. Pada saat pagi siang saya berapa lama, hampir 5 hari di Sheraton itu setiap ketemu semua orang pelayan menanggil nama saya, Andri, Pak Andri. Wah, gila, semua orang merasa akrab dengan kita. Itu adalah proses yang ingin pelayanan yang ingin ditonjolkan menjadi salah satu strategi marketing mereka. Ya, terus kemudian di mana mereka mendapatkan layanan, kontaknya, reminders, registrasi. Ini dalam segi marketing ya, kontaknya jelas, reminders, nomor teleponnya bukan telepon HP ya, bukan yang nggak jelas, tapi ada subscribe dan sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu strategi. Nah, ini ada teknologinya juga ya, degree teknologi. Nah, berikutnya adalah physical evidence atau environment. Physical evidence ini adalah strategi untuk menunjukkan satu secara evidence, secara real di lapangan. Misalnya kita tunjukkan kecerdasan, random bukan lesu, jadi menggeliat gitu daun, kemudian interface antar muka, comfort, nyaman, facility yang mereka rasakan seperti apa. Justru dengan adanya ini kan kayak kualitas yang akan kita berikan kepada mereka, itu bisa menjadi nilai jual bagi si perusahaan. Ya. Nah, jadi ambience atau kondisi suasana hati, suasana lingkungan, tadi kan ada misalnya suatu hotel tertentu ada satu penginapan. Kalau saya pernah ke Jogja tuh ya, ke Jogja ada satu penginapan, ini sangat berkesan, kok kayak rumah sendiri gitu. Jadi ornamen-ornamennya, terus suasananya yang diinikan itu kayak rumah sendiri, humi gitu bilang. Oh, humi, jadi orang bisa kangen ke rumah itu sendiri. Ataupun yang lain mau kita tonjolkan, entah itu lingkungan, keakraban, terus kemudian mereka sangat ramah gitu, itu atau yang mau dikesankan apa, romantik atau terang gelap. Kalau di kafe ada gelap-gelap gitu bisa, atau di beberapa, atau fashion yang mau ditunjukkan, ataupun bisa juga physical evidence atau environment yang mau ditawarkan adalah wangi-wangian. Nah, sekarang ada konsep branding, kan selama ini branding hanya bentuk rupa ya. Branding ke depan mau kita tambahkan wangi-wangian. Ya, atau misalnya kita ingin munculkan lebih clean, dirty, itu adalah contoh gini, Jogja. Orang bule ini suka di Jogja karena apa adanya gitu. Terus makanan warung, makan di pinggir jalan. Jadi orang bule tuh nggak pernah merasakan itu, tapi pas masuk Jogja itu menjadi sesuatu yang baru. Jadi sangat berkesan, sehingga jadi justru yang Jogja ini kota yang mempertahankan keberadaan masyarakatnya, terus kemudian hiruk pikuknya tetap, tapi dipertahankan kebersihannya juga. Dan banyak lagi yang lain, kayak contoh di Cirebon itu kesan dirty, jadi kotor, banyak sampah gitu ya. Selain Kota Wali juga kan daerah situ, daerah Cirebon, Jaya Majapahit kan banyak pesantren. Pusatnya pesantren kan di sini, daerah sini.
atau bisa juga physical evidence di music misalnya. Saya pernah ini di bidang pariwisata, sebenarnya bisa kita terapkan di bidang-bidang lain. Nah, kebetulan pengalaman saya di bidang pariwisata, saya ke Bali waktu itu sama tim itu banyak. Pada saat kita satu mobil itu, dia bilang, si supirnya, Pak, saya setelnya lagunya lagu ini ya, lagu Bali. Nah, lagu Bali lagu-lagu Bali asli Bali sana. Dia bilang biar terkesan, jadi terus menerus akan terngiang-ngiang, jadi lagu ini akan mengiang kepada tempat kita gitu. Dan misalnya di Jogja juga sama, musik menjadi peranan untuk membuat orang jadi terngiang-ngiang ya. Begitu pula kalau di Jawa Barat kayaknya belum sampai ke arah sana. Smell tadi, berbau, sudah saya sampaikan. Nah, itu kira-kira strategi yang 4P ini bisa diterapkan dalam mengembangkan sebuah produk. Mengembangkan produk, melakukan strategi perencanaan marketing ke depan. Jadi tadi ada 7P. Product, price, promotion, place, people, process, and physical evidence. Begitu kira-kira gambaran mengenai apa yang dimaksud di presentasi mengenai bauran pasar atau marketing mix. Ada pertanyaan? Wahyu, Andika? Ada ya? Oke, itu aja mungkin presentasi saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit nggak apa-apa, yang jelas nanti kan ini videonya tetap kita sebar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.